Ketemu lagi dengan Pak Wisnu Fisika Online, seri bahas soal SMA Dinamika Rotasi Fisika kelas 11 torsi momen gaya. Soalnya 3 buah gaya bekerja pada batang AD yang bermassa 2 kg seperti pada gambar. Hitunglah resultan momen gaya terhadap titik D. Titik D ya teman-teman, yang soal sebelumnya itu titik B. Nah sekarang titik D. Begitu teman-teman. Yuk kita kerjakan soalnya. Cus! Halo guys, dukung kami dengan subscribe dan klik tombol lonceng. Terima kasih. Oke, soal ini itu request dari teman-teman yang udah ngetik di kolom komentar. Terima kasih udah ketik komennya. Ini Pak Wisnu jawab langsung ya pakai video. Yuk langsung kita kerjain. Oke, di gambar diketahui 3 gaya ya teman-teman. F1 arahnya ke atas 5 Newton, F2 arahnya ke bawah 8 Newton, F3 di titik C arahnya serong ke 30 derajat terhadap kayunya, besarnya 4 Newton. Kemudian sebenarnya ada satu lagi gaya yang tidak digambarkan tapi sudah disebutkan di soal, yaitu batang yang bermassa. Karena batang itu punya massa, sehingga semua benda yang ada di bumi ini karena ada gravitasi, maka akan muncul yang namanya gaya berat. Nah, gaya berat itu muncul, sehingga harusnya gambar semua gayanya itu adalah seperti ini. Makanya ada 4 gaya. Kenapa 4 ya? Karena batangnya ada massanya, sehingga batang itu muncul gaya beratnya. Nah, letak gaya berat pada batang itu di tengah-tengah. Jadi ini letaknya di pusat massa benda. Jadi karena ini batang, pusat massanya ada di tengah-tengah. Jadi kalau ini 90, berarti nanti tengah-tengahnya yaitu 45 ini ya. Jaraknya 45. Arah gayanya, gaya gravitasi itu arahnya selalu ke bawah ya. Gaya gravitasi itu selalu ke bawah. Begitu, sehingga yang ada pada batang ini 4. Sehingga nanti torsi total yang ada di titik D itu juga 4. Karena torsi itu muncul gara-gara ada gayanya ya. Gara-gara ada gaya yang punya jarak terhadap sumbu rotasi. Nah, hari ini, soal ini, sumbu rotasinya itu terhadap titik D. Begitu ya. Nah, untuk tahu torsi total di titik D, torsi di titik D itu berarti kita harus nyari torsi yang disebabkan oleh gaya F1. Ditambah ini ya, torsi yang disebabkan oleh gaya F2 ini. Kemudian torsi yang disebabkan oleh gaya F3 mana ini. Kemudian torsi yang disebabkan oleh torsinya nggak ditulis. Torsi yang disebabkan oleh gaya berat, yaitu ini. Nah, kita akan cari satu-satu nih torsi yang disebabkan oleh gaya F1, F2, F3 dan gaya berat itu kayak gimana sih? Yuk, caranya begini satu-satu ya. Nah, untuk nyari torsi yang disebabkan oleh gaya F1, maka kita harus menghilangkan semua gaya yang ada pada batang kecuali gaya F1. Jadi kecuali gaya F1, semua gaya dihilangin kecuali gaya F1 itu sendiri. Itu ya ini. Jadi ini kan tadi ada gaya di sini, ada gaya berat, ada di C. Nah, semuanya dihilangin kecuali gaya F1. Kemudian yang kedua yang harus diingat lagi setelah gaya yang dihilangin kecuali F1 adalah sumbu rotasinya, yaitu sumbu rotasinya di soal ditanya di titik D di sini. Sehingga kalau ditanya torsi yang diakibatkan oleh gaya F1 dengan sumbu putar di titik D, berarti gaya F1 dikalikan dengan jarak antara gayanya terhadap sumbu putarnya sini. Jaraknya berapa? 90 cm atau kita tulis dulu AD, gitu kan? Nah, F1 itu berapa? 5 Newton. Tulis 5 Newton. Kemudian AD itu kan 90 cm. Harus jadikan meter karena torsi itu satuannya Newton meter. Jadi kalau dikalikan nanti Newton meter ya. Berarti 0,9. Nah, ini tulis aja 0,9 meter. Sehingga 5 kali 9 berapa? 45, ada komanya. 1 kan? Satuannya Newton meter. Nah, sekarang arah rotasinya. Jadi karena cara melihat arah rotasinya, teman-teman harus membayangkan di sumbu pusat rotasinya itu dipaku di sini. Kemudian kayunya bisa bergerak luas, tapi sumbu rotasinya dipaku di sini. Terus di titik A itu dipukul. Arah mukulnya kemana? Ke atas sesuai dengan arah panah dari gaya F1. Sehingga kalau ada sumbu rotasi di sini, dipegangi, dipaku di sini, kemudian kayunya dipukul di titik A ke atas, maka kayu ini akan muter searah dengan jarum jam ya. Karena searah jarum jam, maka torsinya adalah negatif.
Begitu, sehingga ini negatif. Kenapa negatif? Karena arah rotasi yang diakibatkan oleh gaya F1 itu berputar searah jarum jam. Itu ya, paham ya? Oke, gaya F1, torsi yang disebabkan oleh gaya F1 sudah ketemu. Sekarang kita akan nyari torsi yang disebabkan oleh gaya F2. Torsi yang disebabkan gaya F2, maka kita harus ngilangin semua gaya kecuali gaya F2 itu sendiri. Yang pertama, yang kedua, kita lihat sumbu rotasinya di mana, di titik D. Sehingga kita bisa nulis rumusnya. Torsi yang diakibatkan oleh gaya F2 itu sendiri dikaliin jarak antara gaya F2 ke sumbu rotasinya yaitu titik D. Berarti berapa? 55 tambah 15. Berarti berapa? 70 ya. Oke, 70 cm yaitu jarak dari B ke D. Nah, sekarang tinggal kita tulis F2 itu 8, kemudian B ke D berapa? 70 cm, jadikan meter berapa? 0,7. Itu ya. Ingat, karena F2 itu sudah tegak lurus, ya udah F2 tinggal F2, nggak perlu dicari-cari. Yang dipakai itu gaya yang tegak lurus ya. Tegak lurus ini kan tegak lurus nih. Ini tegak lurus terhadap momen gaya, terhadap lengannya. Sehingga ini 8 kali 0,7 ya. Berarti 8 dikalikan 7 berapa? 56. Berarti ada komanya 5,6. Kemudian kita lihat Newton meter ya satuannya ya. Kemudian kita lihat apakah ini rotasinya searah jarum jam atau berlawanan arah. Kita bayangin di sini paku, kemudian di titik B dipukul. Di sumbu rotasinya dipaku, kemudian di titik B dipukul. Arahnya kemana? Ke bawah sesuai dengan arah panah gaya F2. Dipukul ke bawah sehingga rotasinya begini kan. Nah, karena rotasinya berlawanan jarum jam, berlawanan arah jarum jam, muter begini kan kayuna, maka dia positif. Nah, ini positif. Kenapa positif? Karena arah rotasi yang diakibatkan oleh gaya F2 itu mengakibatkan rotasinya itu berlawanan arah jarum jam. Gitu. Paham ya? Tadi udah ketemu negatif, sekarang positif. Nah, sekarang gaya selanjutnya nih. Gaya yang F3. Nah, untuk nyari gaya F3 sama, berarti gaya yang lain dihilangin. Cuman gaya F3 aja dan sumbu rotasinya yaitu D. Nah, di F3 ini ada yang berbeda. Kenapa? Karena gayanya itu miring. Nggak tegak lurus terhadap kayunya, terhadap lengan gayanya. Sehingga gaya F3 ini nggak dipakai. Yang dipakai adalah yang tegak lurus. Sehingga F3 ini harus diuraikan dengan cara penguraian vektor. Nah, kalau kamu masih belum paham, kamu bisa lihat videonya Pak Wisnu yang cara cepat paham penguraian vektor. Nah, ini diuraikan. Kalau diuraikan, dia akan ada gaya kayak gini, yang tegak lurus, namanya F3 sin 30. Kok bisa muncul sin 30, Pak? Karena dia ada di depan sudut nih. Di depan sudut itu di sini kan. Ya, panjang dari sini sama sini itu kan sama. Sehingga sini itu disebut F3, pakainya sin 30. Kamu lihat aja video penguraian vektor Pak Wisnu ya. Begitu. Sehingga yang dipakai gayanya itu F3 sin 30, F3-nya nggak dipakai. Nah, begini jadinya. Jadi karena ini miring begini, itu nggak dipakai. Yang dipakai gayanya untuk ngitung torsi itu adalah gaya-gaya yang tegak lurus begini. Tegak lurus, paham ya? Siku-siku. Tegak lurus itu siku-siku. Oke, kalau sudah tahu gaya yang tegak lurus, maka tinggal kita nyari tahu sumbu rotasinya kan di titik D di sini. Sehingga kita bisa cari dong apa torsi yang diakibatkan oleh gaya F3, yaitu gayanya bukan F3 tapi F3 sin 30 derajat. Kemudian dikaliin sama jaraknya, yaitu dari C ke D. C ke D. Nah, kita tulis F3-nya berapa? F3-nya kan nilainya 4 nih. Kita tulis 4. Sin 30 berapa? Setengah. Ini trigonometri ya. Ini sudah harus hafal sin 30 berapa. Terus dikalikan C ke D. C ke D itu 15 cm. Jadiin meter 0,15 meter. Begitu. 0,15. Kemudian kita coret 1. Ini 2. 15 kali 2, 30. Berarti 0,3 meter. Nah, sekarang kita lihat. Positif apa negatif?
Nah, kita bayangin lagi nih, di sini ada pakunya, kemudian di titik C dipukul ke atas. Berarti arah putarannya kemana? Searah jarum jam, karena searah jarum jam berarti putarannya negatif. Begitu ya, putarannya negatif. Negatif. Karena arah rotasi yang diakibatkan oleh torsi F3 atau gaya F3 sin 30 ini itu membuat batangnya itu muternya searah jarum jam sehingga negatif gitu. Sudah selesai? Belum. Satu lagi yaitu gaya berat. Nah, paling akhir gaya berat. Nah, torsi yang diakibatkan oleh gaya berat W ya, itu apa? Berarti gaya berat sendiri dikaliin sama jarak gaya berat titik E ke titik D. E ke titik D. Kenapa kok titik D? Karena D sumber rotasinya. W itu apa? W gaya berat itu rumusnya M kalikan G, massa kalikan gravitasi. Kemudian titik D itu 45 cm. Kenapa 45? Karena gaya beratnya itu selalu ada di tengah-tengah batang. Sehingga jarak titik D-nya ke tengah-tengah kan 45 ya. Karena total panjangnya kan 90. 90 bagi 2 kan 45. Itu jadiin meter ya. Jadi 0,45. Masanya itu 2 di soal, G-nya itu 10 kaliin 0,45. Berarti 4,5 kaliin 2 berarti 9 ya, 9 Nm. Oke, sekarang apakah positif atau negatif? Kita bayangin lagi nih, titik D, kemudian E, titik D dipaku di sini, kemudian di titik E dipukul, arahnya kemana mukulnya? Ke bawah, sehingga muternya batangnya ini begini. Karena muternya berlawanan arah dengan arah jarum jam, sehingga torsi yang diakibatkan, arah putaran rotasinya ya, bukan arah torsinya, sehingga torsi yang diakibatkan itu positif. Gitu guys, sehingga kita bisa cari langsung nih torsi yang ada di titik D, torsi total, itu sama dengan torsi yang diakibatkan oleh gaya S1 ditambah torsi yang diakibatkan oleh gaya F2 tambah torsi yang diakibatkan gaya F3 ditambah torsi yang diakibatkan oleh gaya berat. Min 4,5 kemudian F2-nya itu adalah plus berapa? 8 kali 7 ya, 5,6. Kemudian berapa? Ditambah lagi F3. F3-nya itu adalah min ya, min 0,3. Kemudian W berapa? 9 ini ya. Tambah 9 gitu. Berarti ini ya, min sama min kita kumpulin berarti min 4,8. 9,8 ya, plus 9,8 Newton meter. Artinya torsinya nanti putaran batangnya dengan semua gaya itu adalah arah rotasinya nanti positif, berarti berlawanan arah dengan arah jarum jam. Begitu, semoga menjawab pertanyaanmu. Jika ada pertanyaan lagi, request soal dan lain-lain, silahkan ketik di kolom komentar. Insya Allah pasti Faiz menjawab. Sampai ketemu dengan Pak Wisnu di video selanjutnya. Terima kasih. Wassalam. Bye.